Sunan Muria disusun oleh Arina Wahyu Ristina, Oktaviani Savitri, Widya Ardinia Salsabila. Sunan Muria, yang sebenarnya bernama Raden Mas Said, adalah salah satu dari 9 wali yang dikenal sebagai Wali Songo. Mereka adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Sunan Muria terkenal karena peranannya dalam mengembangkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah, terutama di sekitar Gunung Muria. Kelahiran Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Mas Said dilahirkan di Kerajaan Demak pada abad ke-15. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq. Wafat Sunan Muria. Pada tahun 1550, Sunan Kudus meninggal dunia saat menjadi imam sholat subuh di Masjid Menara Kudus dalam posisi sujud. Kemudian dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Tempat tinggal Sunan Muria. Sunan Muria tinggal dan berdakwah di wilayah Jawa Tengah, khususnya di daerah sekitar Gunung Muria, yang terletak di sebelah utara kota Kudus, sekitar 18 km, terdapat sebuah desa bernama Colo, masuk dalam wilayah Kecamatan Gao, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Peran Sunan Muria. Sunan Muria adalah pendiri Masjid Menara Kudus, salah satu masjid tertua dan terindah di Indonesia. Masjid Menara Kudus terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kudus Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus dibangun pada tahun 1549 Masehi oleh Sunan Muria dan para pengikutnya. Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur yang unik, memadukan unsur budaya Jawa dan Islam. Masjid Menara Kudus memiliki menara setinggi 18 meter yang menjadi ciri khas masjid ini. Masjid Menara Kudus memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Masjid ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam di wilayah tersebut. Masjid Menara Kudus juga menjadi tempat berkumpul para pedagang dan ulama dari berbagai daerah. Pendirian pesantren. Pendirian pesantren oleh Sunan Muria adalah salah satu kontribusi utamanya. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional di Indonesia yang bertujuan untuk mendidik para santri dalam ajaran Islam, ilmu pengetahuan, dan akhlak yang baik. Sunan Muria aktif mengembangkan sistem pendidikan ini sebagai sarana untuk menyebarkan ajaran Islam dan memperkuat identitas keislaman di tengah masyarakat Jawa. Metode dakwah Sunan Muria. Sunan Muria dikenal sebagai seorang yang aktif dalam dakwah, menyebarkan ajaran Islam melalui khotbah, pengajaran agama, dan praktek-praktek keagamaan lainnya. 1. Menitikberatkan rakyat jelata. Dalam menyebarkan agama Islam, Sunan Muria lebih memusatkan pada rakyat jelata dan bukan kaum bangsawan. Beliau lebih senang mengasingkan diri bersama rakyat jelata dibandingkan tinggal di pusat kerajaan Demak. Metode dakwah beliau sering disebut dengan topongele, yang berarti menghanyutkan diri di dalam masyarakat. Sementara itu, agar bisa berbaur dengan masyarakat sekitar pegunungan tersebut, beliau kerap memberikan keterampilan untuk para pelaut, nelayan, pedagang, dan rakyat jelata. Beliau bisa mengumpulkan mereka yang notabene adalah pekerja, yang sangat sulit untuk meluangkan waktu belajar agama. Jadi dengan memberikan keterampilan, Sunan Muria dapat dengan mudah menyampaikan ajaran Islam kepada mereka. 2. Dakwah menggunakan akulturasi budaya. Meskipun Sunan Muria diterima dengan baik oleh masyarakat, bukan berarti proses dakwah beliau berjalan dengan lancar. Kebanyakan penduduk di kawasan Gunung Muria masih menganut kepercayaan turun-temurun yang sulit untuk diubah. Sunan Muria menggunakan metode dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara-cara bijaksana dan tidak memaksa. Dalam menyikapi kebiasaan masyarakat yang sering melakukan adat kendurut, maka Sunan Muria meniru gaya moderat ayahnya yang tidak mengharamkan tradisi peringatan telung dino hingga sewu dino, tradisi yang dilakukan untuk memperingati hari-hari tertentu kematian anggota keluarga ini tidak dilarang.
3. Mempertahankan kesenian gamelan dan wayang. Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah seperti gamelan dan kesenian wayang untuk media dakwahnya. Beliau tidak mengubah budaya yang ada, namun memasukkan ajaran-ajaran Islam di dalamnya. Beberapa lakon pewayangan diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islam seperti kisah Dewa Ruci, Petruk Dadi Ratu, Jimat Kalimasada, Mustakawane, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya. Daerah dakwah Sunan Muria. Daerah dakwah Sunan Muria mencakup daerah Tayu, Pati, Juwana, Kudus, dan lereng-lereng Gunung Muria. Sasaran dakwah Sunan Muria. Yang menjadi sasaran dakwah Sunan Muria adalah rakyat kelas menengah ke bawah seperti para pedagang, petani, nelayan, dan rakyat biasa lainnya. Kesaktian Sunan Muria. Sunan Muria merupakan salah satu wali Songo yang memiliki kesaktian dan karomah. Keistimewaan atau karomah Sunan Muria berada pada benda-benda peninggalannya. Berikut beberapa karomah dan kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Muria. 1. Buyang Cekathak Sunan Muria memiliki benda berupa pelana kuda yang digunakan untuk meminta hujan pada saat terjadi kekeringan. Ritual meminta hujan ini merupakan tradisi dengan nama Buyang Cekathak atau memandikan pelana kuda. Tradisi memandikan pelana kuda ini berjalan dari kompleks Masjid Muria sampai mata air Sendang Rejoso. Pelana kuda kemudian dimandikan dengan air Sendang Rejoso. Lalu airnya dipercikan ke warga dan dilanjutkan doa dan sholat untuk meminta hujan. Tradisi ini kemudian ditutup dengan doa keselamatan dan syukuran, serta makan bersama-sama dengan menu sayuran, gulai, opor, dan dawet. 2. Air gentong yang mujarab. Sunan Muria memiliki air yang sudah didoakan dan disimpan di dalam gentong tempat air besar. Air gentong ini dipercaya masyarakat memiliki keberkahan untuk mengobati segala penyakit dan meningkatkan kecerdasan bagi orang yang meminumnya. Peninggalan Sunan Muria. 1. Masjid di puncak Gunung Muria. Masjid ini terletak di ketinggian 1.600 meter di atas permukaan laut. Di dalam masjid ini, terdapat beberapa benda yang pernah digunakan oleh Sunan Muria semasa hidupnya. Untuk bisa mencapai masjid ini, pengunjung harus berjalan kaki sejauh 3 km. Masjid ini sudah mengalami perubahan berkali-kali. Tetapi beberapa bagiannya masih dipertahankan hingga saat ini. Salah satu bagian yang dipertahankan yaitu tempat pengimaman. Bentuk pengimaman masjid menjorok ke dalam. Hal itu mempunyai makna yaitu bahwa umat Islam harus mementingkan kepentingan akhirat dibandingkan urusan dunia. Susunan bangunan juga masih sama seperti kondisi asli masjid. Benda lain yang masih dipertahankan yaitu beduk yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran naga dan ayam jantan. 2. Situs air gentong keramat. Situs air gentong ini berada di dekat kompleks pemakaman Sunan Muria, di mana situs ini biasanya dikunjungi saat para pengunjung sudah selesai berziarah. Air dari situs tersebut dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit aneh yang secara medis tidak bisa disembuhkan. Warisan spiritual. Sunan Muria dikenal karena peran pentingnya dalam penyebaran Islam di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Jawa Timur. Warisannya meliputi nilai-nilai spiritual, ajaran Islam, tradisi keagamaan, dan praktik kebatinan yang masih memengaruhi kehidupan masyarakat setempat hingga saat ini. Kesimpulan. Dengan demikian, Sunan Muria adalah tokoh yang berperan penting dalam sejarah Islam di Indonesia, terutama dalam konteks penyebaran agama dan pembangunan institusi pendidikan Islam. Terima kasih.